Ousmane Dembélé dan Aitana Bonmati menjadi pemain terbaik FIFA 2025. Timnas bola basket putri Indonesia melangkah ke semifinal SEA Games 2025 setelah mengalahkan Singapura. Dua pemain timnas Indonesia, Joey Pelupesi dan Martin Pas, dikabarkan akan bergabung ke Persib Bandung. Hey Sport Lovers, Elgin Tridianto di sini kembali hadir menemani Anda di Kompas Sport. Tentunya selain 3 informasi utama tadi, Kompas Sport juga akan menyajikan sejumlah informasi olahraga menarik lainnya, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Langsung saja kita mulai Kompas Sport, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sport Lovers bergeser ke hasil pertandingan dini hari tadi. Chelsea melangkah ke semifinal Piala Carabao usai gilas Cardiff City 3 gol berbalas 1. Terbang ke markas Cardiff City dalam lanjutan Piala Carabao babak perempat final, Chelsea langsung menggebrak sejak awal laga. Namun jarang merepotkan gawang tim berjuluk The Bluebird. Hingga di paruh pertama, laga berakhir imbang tanpa gol. Kebuntuan baru terpecahkan selepas turun minum. Tepatnya di menit 57, umpan dari Facundo Buonanotte dituntaskan menjadi gol oleh Alejandro Garnacho. The first half was a little bit slow. The man that's raced onto the field, races on the outside and slides Chelsea into the lead was the half-time change. Cardiff City menyetarakan kedudukan pada menit 75 setelah umpan Perry Eng dikonversi menjadi gol dari sundulan David Turnbull. Chelsea kembali memimpin pertandingan dengan unggul 2-1 dari sepakan Pedro Neto di menit 82. He stuns the ball into the bottom corner. And Chelsea who in front. Oh, what a finish. What a sublime. Sebelum laga berakhir, Pres Garnacho merobek gawang Cardiff dan membawa The Blues menang 3-1. Hasil ini meloloskan The Blues ke semifinal Piala Carabao. And they're into the final four. Back really into a position just off the front, timed it, and how has Garnacho produced that? Full-time whistle. Enzo Maresca makes it back-to-back wins in a matter of days. Kita terbang ke Spanyol, Barcelona menang mudah atas tim kasta ketiga Liga Spanyol, Guadalajara 2-0 dalam lanjutan babak 32 besar Copa del Rey. Bermain di markas Guadalajara dalam lanjutan babak 32 besar Copa del Rey, Barcelona kesulitan menembus pertahanan kokoh tuan rumah. Penampilan api kiper Dani Vicenta membuat Barca harus puas bermain imbang di babak pertama. Tak ingin dipermalukan oleh tim divisi 3 Liga Spanyol, Barcelona kembali mendominasi jalannya pertandingan. Hasilnya, gol yang ditunggu hadir di menit 77 dari sundulan Andreas Christensen yang menerima umpan Frenkie de Jong. Menjelang laga berakhir, Barcelona menggandakan keunggulan menjadi 2-0 setelah umpan Lamine Yamal dikonversi menjadi gol oleh Marcus Rashford. Skor 2-0 membawa Barcelona ke babak 16 besar Copa del Rey. Sport Lovers, dari The Best FIFA Football Awards, penyerang sayap Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé menyabot penghargaan pemain terbaik putra. Sementara gelandang Barcelona Aitana Bonmati menjadi pemain putri terbaik FIFA edisi kali ini. Malam penghargaan FIFA di Doha, Qatar, Rabu waktu setempat, Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan langsung Ousmane Dembélé sebagai pemenang. Officially the best player of the year, the winner of the best FIFA Men's Player Award for 2025. Are you ready? Ousmane Dembélé. Félicitations.
Pemain asal Prancis itu mengalahkan dua pesaingnya Kylian Mbappe dan Lamine Yamal. Gelar ini melengkapi sukses besar Dembele setelah menangi Ballon d'Or 2025 September lalu. Dembele terpilih karena membantu PSG meraih 4 gelar di tahun 2025, termasuk Liga Champions. Ousmane Dembele telah mencetak 35 gol dan 16 assist dari 53 laga musim lalu, termasuk 21 gol di Ligue 1. Sayangnya Dembele diganggu cedera lagi musim ini, sehingga baru mencetak 3 gol dan 3 assist dari 12 laga. Très bien. 2025, je pense, ça a été la meilleure année de l'histoire du club. On a rempli tous nos objectifs et voilà, cette année on veut faire la même chose. On sait que ça va être plus difficile, mais on a l'équipe pour aller au bout de chaque compétition. Pemain berusia 28 tahun itu menjadi orang Prancis kedua yang memenangi gelar ini setelah Zinedine Zidane, sementara Dembele menjadi pemain PSG kedua yang meraihnya setelah Lionel Messi pada 2022. So officially the best and the winner of the best FIFA Women's Player of 2025 is Aitana Bonmati. Sementara di kategori putri, gelandang timnas Spanyol Aitana Bonmati mempertahankan gelar pemain terbaik FIFA untuk 3 tahun beruntun. Pemain Barcelona itu mengalahkan dua kompatriotnya, Alexia Putellas dan Mariona Candente. Well, I'm very grateful and proud to win the third FIFA the Best in a world, and very grateful to all the people who have voted me, players, coaches, and fans. For me, I think what's best that my own not teammates but players who plays the football like me, or the coaches like I play against them, vote me as a best player, the FIFA the Best. It's the best thing I can say. Ini gelar individu bergengsi kedua yang didapat Bonmati pada 2025 setelah September lalu dianugerahi Ballon d'Or. Dan penghargaan juga diberikan kepada pelatih terbaik. Juru taktik Paris Saint-Germain, Luis Enrique, dinobatkan sebagai pelatih terbaik FIFA. Sementara Sarina Wiegman juga mendapatkan gelar pelatih terbaik sepak bola putri. Luis Enrique dinobatkan sebagai pelatih terbaik kategori sepak bola putra berkat keberhasilannya membawa Paris Saint-Germain mendominasi musim 2024-2025. Pada musim itu, PSG menyapu bersih gelar juara domestik mulai dari Liga Prancis, Piala Prancis, dan Piala Super Prancis. Kemudian menjuarai Liga Champions yang menjadi gelar pertama Les Parisiens di kompetisi prestis benua biru. Selain itu, PSG juga menembus final Piala Dunia Antar Klub 2025 meski akhirnya kalah dari Chelsea. Gelar pelatih terbaik ini menjadi tambahan penghargaan untuk Enrique setelah mendapatkan Piala Johan Cruyff September lalu. And the winner is Sarina Wiegman. Bagaimana dengan kategori sepak bola putri? Pelatih timnas putri Inggris Sarina Wiegman terpilih sebagai pelatih terbaik FIFA 2025. Berkat keberhasilannya membawa timnas Inggris menjadi juara Piala Eropa Putri 2025. Pada partai final, Inggris mengalahkan juara bertahan Spanyol melalui drama adu penalti. Ini gelar pelatih sepak bola putri terbaik FIFA kelima bagi Wiegman setelah 2017, 2020, 2022, dan 2023. Pelatih asal Belanda itu juga menjadi pelatih putri dengan gelar pelatih terbaik putri FIFA terbanyak sepanjang masa. Sebelumnya, di bulan September lalu, Wiegman juga mendapatkan Piala Johan Cruyff. Sport Lovers, penyerang sayap klub Liga Argentina Independiente Santiago Montiel dianugerahi FIFA Puskas Awards. Sementara Lisbeth Oval sabet penghargaan FIFA Marta Award berkat gol tendangan kalajengking.
Santiago Montiel menjadi pemain Argentina ketiga yang mendapatkan Puskás Awards setelah Eric Lamela dan Alejandro Garnacho. Pemain berusia 25 tahun itu melakukan gol salto pada pertandingan melawan Independiente Rivadavia Mei lalu. Keberhasilan Montiel pada FIFA Puskás Award didasarkan pada pembagian suara penggemar dan panel legenda FIFA masing-masing 50%. Sebelumnya, FIFA mengumumkan 10 daftar nominasi gol terbaik sektor sepak bola putra, termasuk ada nama Declan Rice, Lamine Yamal, dan Rizky Ridho. Sementara penyerang sayap Lisbeth Oval dari klub Liga Elit Putri Amerika Serikat, Orlando Pride mendapatkan FIFA Marta Awards berkat gol tendangan kala jengking saat masih membela Tigres Femenil pada Liga Putri Meksiko menghadapi Guadalajara Maret lalu. Berikutnya Sport Lovers, kisruh panjang antara Kylian Mbappe dengan Paris Saint-Germain akhirnya memasuki babak baru. Pemain Real Madrid memenangi kasus gugatan dan Le Parisien diharuskan melunasi utang kepada Mbappe sebesar 61 juta euro atau 1,2 triliun rupiah. Bintang Real Madrid Kylian Mbappe memenangkan gugatan hukum melawan mantan klubnya Paris Saint-Germain. Keputusan ini dikeluarkan Pengadilan Tenaga Kerja Prancis Selasa waktu setempat, sekaligus mengakhiri sengketa panjang antara Mbappe dan PSG yang sudah berlangsung sejak musim panas 2024. Le Parisien diharuskan membayar 61 juta euro atau hampir 1,2 triliun rupiah yang meliputi sisa gaji April hingga Juni 2024 dan bonus 36,6 juta euro. Perselisihan ini bermula dari kepergian Mbappe ke Real Madrid secara gratis pada 2024. Hubungan kedua pihak pun memburuk hingga berujung saling gugat. PSG sempat menahan pembayaran dengan dalih adanya kesepakatan lisan, tetapi argumen itu tidak cukup kuat di mata hukum. Keputusan pengadilan membuat Paris Saint-Germain harus membayar kewajiban yang selama ini diperdebatkan. Nilainya tidak kecil dan berdampak besar secara simbolik. Meski menang, perkara ini belum sepenuhnya berakhir. PSG dipastikan akan mengajukan banding atas keputusan itu. Timnas bola basket putri Indonesia melangkah ke semifinal SEA Games 2025 setelah mengalahkan Singapura. Informasi selengkapnya usai jeda. Pemerintah menggelar rapat koordinasi dan pengendalian program makan bergizi gratis. Ketahui ragam informasi seputar program dan kinerja Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Ikuti selengkapnya Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mau jadi komika profesional? Ikuti audisi Suci 12. Rekam dan upload materi stand-upmu untuk ikut audisi online. Atau siapkan aksi terbaikmu untuk audisi langsung di kota-kota ini.